Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling kurikulum merdeka bidang layanan belajar untuk materi yang kedua, yaitu sukses belajar di era digital. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Era digital saat ini sangat berkembang pesat secara masif. Tanpa disadari, membuat para masyarakat sedang menuju era masyarakat digital. Teknologi komunikasi semakin berkembang, mengubah kehidupan masyarakat, serta mengubah cara manusia bersosialisasi dengan manusia lain. Dulu, manusia sudah biasa melakukan sosialisasi dengan cara bertemu dan bertatap muka. Tapi sekarang, semua sosialisasi ini bisa dilakukan lewat dunia maya. Ini menjadi tantangan untuk para pelajar yang nantinya akan memimpin di masa depan. Di era revolusi industri, di mana perkembangan teknologi digital yang luar biasa pesat telah menuntut para pelaku pendidikan untuk lebih kreatif memanfaatkan fasilitas teknologi untuk mendukung pembelajaran. Pelaku pendidikan di era digital dituntut untuk mampu menguasai teknologi digital sebagai media pembelajaran yang dapat memudahkan pelaku pendidikan. Literasi digital merupakan program nasional pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung percepatan transformasi digital dan menciptakan sumber daya digital yang cakap di era digital. Adapun literasi digital yang tengah disosialisasikan terangkum dalam 4 pilar, yakni digital culture, digital skill, digital safety, dan digital ethnic. Literasi digital merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh pengguna internet, khususnya generasi milenial dan generasi muda, yaitu bagaimana kita menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk hal-hal yang positif untuk belajar. Berikut beberapa contoh penerapan literasi digital. Literasi digital di sekolah. Komunikasi dengan guru dan teman menggunakan media sosial, misalnya mengirim tugas sekolah lewat email, pembelajaran dengan cara online, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Nah, kemudian literasi digital di rumah, contohnya melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Oke, selanjutnya kita akan melihat digital e-learning sebagai basis pendidikan generasi keempat. E-learning merupakan model pembelajaran dengan perangkat digital yang pada dasarnya dapat dilakukan secara live ataupun recording. Dengan kata lain, siswa akan mendapatkan akses penuh terhadap materi serta penjelasan guru kapanpun dan dimanapun. Jadi, dapat dipahami bahwa e-learning menekankan pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memperoleh pengetahuan yang terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media internet. Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik, antara lain online learning, internet enable learning, virtual learning, atau web-based learning. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning, yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Kemudian yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, misalnya external hard disk, flash disk, CD-ROM, atau bahan cetak. Dan yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Bila dibandingkan dengan kelas pembelajaran konvensional, e-learning memiliki tujuan dan fokus yang sangat berbeda, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian belajar. Dalam e-learning, siswa dituntut untuk disiplin dan memiliki kemandirian belajar yang tinggi. Siswa harus bisa menentukan sendiri goal dari hasil belajarnya dan materi apa yang ingin mereka pelajari. Selain itu, siswa juga diwajibkan untuk menentukan sendiri jadwal belajar yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, penyelesaian masalah.
Pembelajaran e-learning tidak hanya menuntut siswa untuk memahami isi materi di kelas, tetapi juga menerapkan teori yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah dari penugasan. Bisa dalam bentuk pertanyaan, pengujian, ataupun riset. Dengan metode ini, kemampuan kognitif siswa diharapkan terasah dengan baik dan siap untuk menghadapi masalah-masalah di kehidupan nyata. Selanjutnya, yang ketiga, memperluas referensi siswa. Memperluas pengetahuan dan referensi siswa merupakan salah satu fokus utama dari e-learning. Berbeda dengan sistem pendidikan konvensional yang memfokuskan siswa untuk memenuhi standar berdasarkan referensi yang diberikan oleh guru dan sekolah. Dalam e-learning, siswa dituntut untuk mencari, mengolah, dan menulis kembali informasi yang mereka dapat dari sumber yang tidak terbatas. Nah, dalam perkembangan teknologi digital ini tentu saja banyak sekali dampak yang dirasakan. Dalam era digital banyak dampak positif maupun dampak negatif. Nah, berikut ini kita akan melihat dampak positif dari era digital. Di antaranya adalah yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Kemudian yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang kelima, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, munculnya e-business sebagai toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya. Lalu apa saja dampak negatif dari era digital? Yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak atau siswa seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan, menurunnya moralitas, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan melihat belajar daring atau online di era digital. Di era digital saat ini sudah banyak situs-situs belajar daring yang sangat membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Dalam penggunaannya untuk belajar daring, situs-situs ini mengizinkan siswa untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengaksesnya melalui komputer dengan akses internet. Dalam membahas tentang belajar daring atau online, kita ubah dahulu mindset kita tentang belajar di era digital ini, bahwa yang pertama, belajar tidak selalu berada di dalam kelas. Kemudian yang kedua, belajar tidak selalu membuka buku. Yang ketiga, penilaian tidak selalu berasal dari tugas yang ditulis di atas buku tulis. Kemudian yang keempat, belajar tidak selalu untuk nilai. Di negara-negara maju, konsep belajar daring atau online terus digunakan dan dikembangkan. Banyak keuntungan yang bisa didapat. Keuntungan siswa mengakses situs belajar daring antara lain adalah: yang pertama, kebebasan belajar. Siswa bisa memilih konten atau keterampilan apa yang ingin dipelajari, sehingga pengetahuan siswa akan bertambah dan bisa menunjang pengalaman belajar di sekolah. Siswa tidak perlu menunggu guru untuk menjelaskan materi belajar karena siswa bisa mempelajarinya di rumah. Jika ada yang belum dimengerti, maka saat di sekolah bertanya pada guru. Selanjutnya, yang kedua, adanya interaksi. Siswa bisa bertanya langsung di kolom diskusi jika ada konten yang tidak dimengerti. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling memberikan pengetahuan. Siswa harus pahami bahwa dasar dari belajar adalah adanya interaksi. Saling bertukar pikiran membuat siswa bisa memahami karakter orang lain dan mengajarkan kepadanya bahwa tidak ada orang yang paling pintar.
Selanjutnya yang ketiga, keterbukaan. Semua konten yang ada di dalam situs sangat memungkinkan siswa mengaksesnya. Tidak ada batasan untuk memperoleh pengetahuan, bahkan ada konten untuk mengetes kemampuan belajar siswa. Dari tes tersebut, siswa bisa melihat skor kemampuan belajarnya. Skor yang diraih sangat objektif atau apa adanya. Jika siswa mau mengulang tes, sangat dibolehkan. Skor yang terkumpul dapat digunakan untuk membuka konten khusus. Siswa harus pahami kembali bahwa belajar sangat membutuhkan pengulangan. Selanjutnya yang keempat, keragaman. Konten yang ada di dalam situs belajar online sangat beragam dan menarik. Siswa akan terus dimanjakan oleh pengetahuan-pengetahuan baru yang menambah semangatnya untuk belajar. Materi-materi belajar di sekolah akan lebih mudah dipelajari jika siswa sudah terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke ragam teknologi pembelajaran. Ragam teknologi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah antara lain yaitu portal rumah belajar, televisi edukasi, radio suara edukasi, akun pembelajaran atau belajar.id, dan lain sebagainya. Konten-konten yang ada di dalam situs belajar daring antara lain yang pertama, video belajar. Konten ini berisi video-video tentang pelajaran yang bisa ditonton berulang-ulang, sehingga siswa bisa terus mempelajari materi yang siswa inginkan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, mengunduh materi belajar. Siswa bisa mengunduh salinan slide PowerPoint, teks materi, audio, atau bentuk materi lainnya. Siswa tidak perlu repot-repot lagi untuk memfotokopi materi saat ke sekolah. Ketika ada tugas dari guru, siswa bisa dengan mudah mendapatkan materi. Kemudian yang ketiga, penghargaan. Siswa bisa mendapat penghargaan berupa poin. Jika berhasil menyelesaikan tugas atau tes yang ada di situs belajar daring, poin ini bisa siswa gunakan untuk membuka konten khusus. Konten khusus ini dibuat sebagai bentuk motivasi kepada siswa agar terus berjuang. Berikut ini ada beberapa tips belajar daring atau online bagi siswa, antara lain: yang pertama, mandi pagi. Melakukan kegiatan selayaknya sekolah atau kuliah biasanya, seperti mandi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, siapkan ruangan yang nyaman. Mempersiapkan ruangan yang nyaman sebagai ruang sekolah daring setiap hari. Kemudian yang ketiga, menyimak materi dengan baik. Menyimak materi pelajaran atau perkuliahan dengan baik dan membuat catatan. Yang keempat, buat catatan pengingat. Membuat reminder untuk jadwal sekolah atau kuliah dan deadline tugas. Kemudian yang kelima, jangan duduk lama. Jangan duduk terlalu lama, sesekali kita harus berdiri dari tempat duduk dan meregangkan otot. Kemudian yang terakhir, kelola stres. Mengelola stres dan menyalurkannya pada hal-hal yang positif. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara sukses belajar di era digital. Mudah-mudahan setelah kita menyimak tips-tips belajar daring atau online, kita bisa lebih memahami dan lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.